Kajian ilmiah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita kembali di program kita, program live podcast Radio Stream Medan Mengaji. Dan senang sekali kita bisa kembali di podcast spesial Kaula Muda, yang insya Allah kita akan menyambung pembahasan tentang sosok yang ada atau pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa penggal kisah tentang Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dan kali ini kita akan kembali membahas tentang beliau radhiyallahu anhu, terkait bagaimana beliau, kalau nggak salah terakhir kita bahas ada juga ujian-ujian yang menerpa beliau, ya Ustaz, ketika beliau memutuskan untuk hijrah atau membela Islam di samping Nabi SAW. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Fizullah Ta'ala, dan yang mendampingi kita kali ini ada Rozak Nasution. Insya Allah kita akan membahas gimana Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ini mendapat gelar singa di perang Yarmuk. Masya Allah, singa, bukan singa di panggung. Siap. Oke, kita langsung saja serahkan ke Ustadz. Ustadz, silakan menyambung pembahasan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Silakan Ustadz. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan kita masih seputar Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan kondisi Sa'id ibn Zaid, diawali dengan kisah ayahnya, Zaid bin Amr. Ya, Zaid bin Amr ini merupakan orang tuanya Sa'id ibn Zaid, yang kondisinya belum sampai risalah Nabi SAW, namun beliau wafat di atas agamanya Nabi Ibrahim, agama Tauhid, yang beliau berkelana keluar dari Makkah, diusir dari Makkah oleh keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, kemudian mencari agama Ibrahim yang benar, bertemu dengan salah seorang ahlul kitab, dan pada akhirnya dia menunjukkan bahwasanya akan datang Nabi yang terakhir, ya, di tempat dia tinggal, yaitu di Makkah. Kemudian dia pun kembali. Namun sekembalinya belum sampai di Makkah, dia ditangkap, kemudian dianiaya, dibunuh. Namun sebelum itu dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang berharap kepada Allah, ditunjukkan agama yang benar, namun kematian ya sudah mendahuluinya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian kepada Zaid bin Amr, orang tuanya Sa'id, sebelum bertemu dengan Rasulullah, artinya sebelum bertemu dengan risalahnya Nabi SAW. Nah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengizinkanku untuk mempertemukanku dengan kebaikan ini, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi SAW, maka hendaknya Engkau berikan kepada anakku. Dan akhirnya doa Zaid bin Amr ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuklah Sa'id ibn Zaid ini di antara para sahabat yang pertama-tama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Disebutkan pada pekan yang lalu, beliau ini lahir pada saat Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah itu 22 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Ya, sebelum Nabi SAW hijrah 22 tahun. Artinya kalau diperhitungkan Nabi berdakwah di Makkah itu 13 tahun, berarti usia 9 tahun sebelum kenabian dia sudah dilahirkan. Ya, 9 tahun sebelum kenabian dia sudah dilahirkan. Nah, kemudian karena dia termasuk ke dalam orang-orang yang
pertama-tama masuk Islam, tentunya ujiannya berat. Bahkan ujian ini datang dari orang-orang dekat, di antaranya adalah Umar Ibn Khattab. Ya, Umar Ibn Khattab ini abang iparnya. Ya, karena Fatimah binti Al-Khattab menikah dengan Sa'id Ibn Zaid. Ya, terjadi pertikaian di antara keduanya, namun disebabkan karena itu dan sebelumnya doa dari Nabi SAW, Umar bin Khattab pun masuk Islam, dapat hidayah, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW dan menjadi pembela Rasulullah SAW dan pembela Islam. Dikarenakan dia termasuk ke dalam orang yang pertama-tama masuk Islam, orang-orang yang pertama masuk Islam ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Nabi SAW, spesial. Bahkan orang-orang yang di sekitar Nabi yang pertama-tama masuk Islam ini dijamin surga. Ya, al-mubashshiruna bil jannah, dapat berita gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan dari Sa'id Ibn Zaid, suatu ketika Nabi SAW berada di atas Bukit Hira, dan pada saat itu dalam kondisi bergetar bukit itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Tenanglah wahai Hira, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, As-Siddiq, dan para syahid, para syuhada." Nah, maksud Nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maksud dari As-Siddiq di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan maksud dari syahid di sini adalah 9 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid. Beliau termasuk di dalamnya. Nah, ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada 10 orang ini yang dijamin masuk surga. Tapi 10 orang yang dijamin masuk surga ketika mendapatkan berita gembira dari Nabi SAW, ini nggak berhenti ibadahnya. Ya, nggak stop ibadahnya. Sudah dapat predikat surga, ahlu surga. Ya, ahlu surga. Bahkan pada kisah Ali bin Abi Thalib kita sudah menyebutkan ada 3 orang yang dirindukan surga. Ya, sebagaimana dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW, surga itu merindukan 3 orang. Ini pernah kita sebutkan di awal. Ya, kisah Ali bin Abi Thalib. Nah, siapa dia? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Ammar bin Yasir. Nah, ini termasuk di antara orang-orang yang dirindukan surga. Tapi kalau kita lihat, tatkala mereka dijadikan disebutkan termasuk ke dalam penghuni surga, mereka tidak berhenti ibadah. Ya, mereka tidak berhenti ibadah. 10 orang yang dijamin surga tidak berhenti ibadah. Artinya apa? 10 orang yang dijamin surga ini dapat rekomendasi dari Nabi SAW. Kalau kita ingin menyemangati diri kita dan kita berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka baca sirah mereka ini. Apa spesial mereka? Apa kekhususan mereka sehingga Nabi SAW mengabarkan surga untuk mereka? Nah, ternyata di antara kekhususan mereka ini, mereka termasuk di antara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya, awal-awal ini beda, spesial dia. Ya, orang yang berada di awal-awal dakwah, dirintisnya dakwah, dimulainya dakwah, ini berbeda dengan orang yang hanya belakangan mendapatkannya. Orang yang berjuang dari awal. Orang-orang yang berjuang dari awal ini tinggal mencicipi manisnya hasil yang sudah dia lakukan, bersabarnya dia, jerih payahnya dia, harta, pikiran, tenaga yang sudah dia keluarkan. Pada akhirnya, ya banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah, banyak orang-orang yang mendapatkan kebenaran. Nah, wajar mereka ini mendapatkan apa? Jaminan surga. Ya, jaminan surga. Lihat, dari Abu Bakar As-Siddiq saja yang masuk Islam itu banyak. Dan di antara yang masuk Islam itu ternyata yang memang masuk ke dalam kategori 10. Ya, yang masuk Islam, ya rata-rata yang masuk Islam, yang melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq ini masuk surga. Itulah jerih payah yang didapatkan dari orang-orang pertama. Dan termasuk di antaranya adalah Sa'id Ibn Zaid. Naam.
Tapi kita akan lanjut pembahasannya, di mana kita menyinggung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Sa'id ibnu Zaid ini dikatakan singanya perang Yarmuk. Ya, singanya perang Yarmuk. Nah, kalau dijuluki dengan singanya perang Yarmuk, berarti ini adalah orang yang utama. Yang pertama, berkaitan tentang perang Yarmuk. Para ulama berbeda pendapat memang kapan terjadinya perang Yarmuk. Apakah di masa Abu Bakar As-Siddiq atau di masa Umar bin Khattab. Kalau di masa Abu Bakar As-Siddiq berarti ini terjadi pada tahun ke-13 Hijriyah. Sementara kalau terjadi di masanya Umar bin Khattab, ini terjadi pada tahun 15 Hijriyah. Nah, yang menjadi pimpinan pada saat perang Yarmuk itu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, kalau pimpinannya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah dan beliau termasuk di antara 10 yang dijamin surga, ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah ini diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai pengganti Khalid bin Walid. Karena di masa Abu Bakar ini, Masya Allah, Khalid bin Walid ini diangkat menjadi panglima perang dan banyak menaklukkan kota-kota. Ya, setiap peperangan ini dimenangkan oleh Khalid bin Walid dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan para sahabatnya. Nah, kemudian di masa Umar, salah satu strategi yang dilakukan oleh Umar adalah menggantikan posisi Khalid ibn Walid dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah, supaya jangan menyangka bahwasanya kemenangan itu hanya di tangan Khalid bin Walid. Ya, sehingga muncul sifat-sifat yang tidak baik pada akhirnya. Ya, kemudian panglima-panglima perang yang lainnya, prajurit-prajurit perang yang lainnya hanya bersandar kepada Khalid bin Walid. Ya, yang banyak menaklukkan, yang banyak kemenangan di tangan beliau. Maka Umar ibn Khattab ingin menghilangkan pemahaman itu, sifat itu, sehingga pada saat peperangan, ya, pimpinan mereka Khalid bin Walid ini diganti dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, kalau Abu Ubaidah ibn Jarrah yang diangkat menjadi pemimpin, berarti ini di masanya Umar ibn Khattab, ya, di tahun ke-15 Hijriah. Kalau di tahun ke-15 Hijriah, berarti diperkirakan usia Sa'id ibn Zaid pada saat itu sekitar lebih kurang 30-an. Ya, 30-an, dan 30-an ini masih dianggap sebagai seorang pemuda. Ya, jadi pemuda pada saat itu. Nah, pada saat perang Yarmuk, di mana yang dilawan di sini adalah tentara-tentara Romawi yang jumlahnya sampai 220.000 pasukan. Pasukan yang begitu banyak. Ya, ketika mereka berjalan, gemuruh yang begitu besar, debu-debu berterbangan, dilengkapi dengan senjata-senjata yang canggih dan lain sebagainya. Mereka lengkap dengan senjatanya. Dan pada saat itu, kaum muslimin hanya 24.000-nya. Ini perbandingannya berapa? 220.000 dengan 24.000. 10:2. Ya. Hampir 100% sendiri perbandingannya. Ya, hampir 100% sendiri perbandingannya. Ya. Tapi kaum muslimin tidak gentar, karena mereka sudah melalui banyak peperangan. Banyak peperangan yang dilalui dengan kondisi prajurit pasukan-pasukan pada saat itu hanya sedikit. Yang diawali dengan perang Badar, 300-an melawan 1.000 tentara orang-orang musyrikin. Ini 220.000 dengan 24.000 pasukan. Maka majulah menuju Yarmuk, dan mereka tidak gentar. Ya, mereka tidak gentar. Dan pada saat kondisi demikian, banyaknya pasukan tentara-tentara Romawi yang bertindak menjadi panglima pada saat itu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, menyemangati pasukannya. Dan ini seorang pimpinan yang memberikan motivasi kepada pasukannya, ya, agar pasukannya ini berperang dengan gigih. Apa kata Abu Ubaidah ibn Jarrah? Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah. Bersabarlah, sesungguhnya kesabaran adalah penyelamat dari kekufuran dan penyebab turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta pencegah terjadinya sesuatu yang memalukan. Maka dalam peperangan itu memang butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Bahkan sampai dalam kondisi dia berperang kemudian terluka, dia wajib sabar dengan lukanya. Karena ada orang yang para sahabat itu memberikan rekom kepada Nabi SAW dalam satu peperangan. Ya, dalam satu peperangan
Ada salah seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, kemudian dia berjihad. Ya, kemudian para sahabat mengatakan, sungguh dia ini penghuni surga. Apa kata Nabi SAW? Tidak, dia penghuni neraka. Mereka heran dengan ucapan Nabi, karena begitu hebatnya dia berperang. Pada akhirnya salah seorang dari mereka membuntuti. Ya, ketika laki-laki itu berhenti, maka sahabat ini berhenti. Ketika maju, dia pun maju. Walhasil apa? Dia memang melihat ternyata laki-laki ini berperang begitu dahsyatnya, banyaknya tusukan-tusukan, banyaknya tikaman, tapi belum mati. Ya, belum mati. Nah, sahabat Nabi ini melihat ternyata dia nggak sabar. Ya, dia tidak sabar menahan lukanya. Akhirnya, ya pedang yang dia pegang itu ujungnya diletakkan di lehernya, diletakkan di dadanya. Kemudian dia menancapkan dan dia pun mati. Diri. Dan ini masuk dalam bab mati bunuh diri, bukan mati dalam posisi jihad. Bukan dikatakan mati syahid. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak, dia penghuni neraka. Apa yang dikatakan Nabi ini akan berjalan nih. Ya, kalau dikatakan dia adalah penghuni neraka, ini nggak akan salah. Ya, sehingga sahabat tadi melihat apa yang dikatakan oleh Nabi dan dia penghuni neraka, maka dilaporkanlah kepada Nabi SAW. Diceritakanlah apa yang terjadi. Bahwasanya laki-laki yang dimaksud mengalami luka yang sangat banyak, tapi dia belum mati. Akhirnya dia mengambil pedangnya dan dia tusuk dirinya sendiri dan dia pun mati. Maka Nabi SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya Abu Ubaidah Ibn Jarrah mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Persiapkanlah tombak-tombak kalian. Berlindunglah dari perisai kalian. Janganlah berbicara, namun berzikirlah kepada Allah dalam hati kalian. Tetaplah begitu sampai aku memberi instruksi lanjutan. Jadi jangan banyak cerita. Hati ini kaitkan dengan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan puncak dari keislaman seseorang. Wa dirwatu sanamihi jihad. Puncak dari keislaman seseorang itu jihad. Yang Nabi SAW ya menjelaskan bahwasanya orang yang tidak berjihad dan tidak ada niatan berjihad, maka matinya mati jahiliyah. Ya, orang yang tidak berjihad, yang dia tidak berjihad kemudian dia tidak ada niatan untuk berjihad, ya, maka matinya mati jahiliyah. Artinya dalam kondisi berdosa dia. Ya. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man sa'alallaha syahadatan bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada walau mata ala firashihi. Barang siapa yang meminta kepada Allah syahid dengan kejujuran, dia minta berdoa kepada Allah, semoga Allah matikan dia dalam kondisi syahid, baik ketemu dengan musuh ataupun tidak. Maka Allah akan menyampaikan derajat syahidnya meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, jadi niat yang jujur minta mati syahid, ya minta mati syahid, maka Allah akan sampaikan syahid untuknya. Oleh karenanya Umar sebelum beliau meninggal dunia ada dua doa yang beliau panjatkan di masa tuanya. Dalam kondisi beliau sudah lemah, ya di masa tuanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi syahid dan matikanlah aku di kota nabimu. Ya, dan Allah kabulkan doa Umar bin Khattab. Beliau syahid ketika beliau hendak mengimami kaum muslimin salat, dan beliau dimakamkan di samping kuburan Rasulullah, di samping Abu Bakar. Doa Umar bin Khattab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ini adalah instruksi dari pimpinan perang mereka, Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Sa'id Ibn Zaid mengatakan, kemudian keluarlah seorang laki-laki dari barisan kaum muslimin, dan dia berkata kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah, aku bertekad untuk mati syahid. Aku bertekad untuk mati syahid, kata laki-laki ini. Tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya. Lalu dia mengatakan kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah, karena dia yakin dia akan mati syahid, apakah engkau punya pesan? Apakah engkau mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada Rasulullah?
Jadi dia menganggap dia akan bertemu dengan Nabi SAW pada saat dia syahid. Dan ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah pun mengatakan, ya, sampaikan salamku dan salam kaum muslimin kepada beliau. Katakan juga bahwasanya kami telah menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami. Begitu kuatnya keyakinan mereka. Ya, begitu kuatnya keyakinan mereka, seolah-olah kematian itu menjadi biasa saja. Ya, mereka yakin setelah kematian itu Allah akan menjanjikan sesuatu yang lebih bagi orang-orang yang mati syahid. Bertemu dengan kekasihnya Rasulullah SAW, bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada kekhawatiran bagi diri mereka. Bahkan terkadang ada orang-orang yang kondisinya hendak meninggal dunia dalam perang, mereka berusaha untuk mendatangi orang yang sudah mau mati itu. Sahabat-sahabat yang mau mati itu. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta kepada orang yang mati syahid, karena mati syahid ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang-orang yang ikut berperang itu mati syahid, mati dalam peperangan. Lihatlah Khalid bin Walid yang menjadi pimpinan pasukan. Banyak perang-perang yang dia lakukan, tapi pada akhirnya beliau tidak meninggal dalam kondisi berperang. Nah, ketika mereka melihat keutamaan mati syahid ini, tatkala ada saudara mereka sudah di ujung kehidupannya, mereka berpesan dan mereka meminta kepada orang yang mati syahid nanti, berikanlah aku nanti syafaat. Karena keutamaan orang yang mati syahid apa? Diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat 70 kerabatnya. Nah, demikian. Kemudian dia pun berlalu dan dia pun berperang. Melihat fenomena seperti itu, pandangan seperti itu, Sa'id ibn Zaid melanjutkan. Setelah mendengar pernyataan laki-laki tadi dan juga melihat dia mengurus pedangnya lalu bergegas menghadap musuh Allah, maka Sa'id ibn Zaid pun menjatuhkan dirinya sehingga berlutut ke permukaan tanah, bersiap-siap. Dia pun menyiapkan tombaknya, menyiapkan perisainya, dan dia mendatangi orang yang pertama dia hampiri dari kalangan orang-orang musyrikin. Langsung dia tikam dan mati. Kemudian lantas dia berdiri mengejar orang-orang musyrikin yang lainnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan rasa takut dari dirinya. Di hadapannya hanya musuh yang akan dia bunuh. Dia tidak gentar. Dan dia menyemangati kaum muslimin untuk berperang. Pada akhirnya, ya, kaum muslimin yang lain itu ikut dari belakangnya. Ya, dia berada di posisi depan, kemudian menghancurkan barisan tentara-tentara Romawi dan diikuti oleh kaum muslimin pada saat itu di belakang. Sehingga salah seorang dari mereka, Habib bin Salamah, mengutarakan, kami seolah berlindung di belakangnya Sa'id ibn Zaid pada perang Yarmuk. Bagaimana dia maju dan bertempur pada saat itu sangat sungguh menakjubkan. Laki-laki ini menyerang laksana seekor singa. Makanya dikatakan dia singanya perang Yarmuk. Dia nggak gentar. Rasa takut sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang para sahabat itu prinsipnya berperang itu nggak takut mati. Bahkan yang mereka inginkan mati. Bahkan yang mereka inginkan adalah mati. Karena dengan kematian, mati syahid dalam perang ini mendapatkan fadilah yang banyak. Nah, demikian, Allahu a'lam. Masya Allah. Kirain mau dihabiskan langsung, Ustaz. Gini, Ustaz, ini di perang Yarmuk ada sesuatu yang sangat timpang gitu, Ustaz, dari sisi jumlah lawan tanding gitu ya. Nah. Cuman sekitar 10%-nya lebih dikit paling jumlah pasukan kaum musliminnya. Apakah tidak ada yang namanya tidak ada kata konyol dalam jihad, Ustaz, ketika melihat ketimpangan jumlah pasukan gitu, Ustaz? Atau memang kalau udah perintah jalan, mau berapa jumlahnya, lawan berapa ya jalan aja gitu, Ustaz? Nah, Nabi SAW diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu rasa takut yang menyelimuti orang-orang musyrikin sebulan sebelum berperang, perjalanan sebulan sebelum berperang. Jadi sebelum berperang, orang-orang musyrikin itu sudah gentar. Dan inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Dan para sahabat itu nggak takut mati. Karena apa? Nggak ada yang merugikan bagi diri mereka, mati ataupun hidup.
Kalau mati syahid dengan bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaat yang mereka bisa berikan dengan izin Allah untuk kerabat-kerabatnya. Terbebas dari azab kubur. Ya, terbebas dari azab kubur. Karena apa? Karena mereka nggak akan dapat fitnah kubur lagi, nggak ditanya man rabbuk, nggak ditanya lagi. Wa madinu, nggak ditanya. Apa kata Nabi SAW? Cukuplah kilatan pedang menjadi fitnah bagi mereka. Jadi orang-orang yang berperang kemudian dia mati syahid, ya cukuplah kilatan pedang itu menjadi fitnah bagi mereka. Apakah mereka sabar atau tidak? Nah, sehingga mereka tidak mendapatkan azab kubur. Ya, tidak difitnah di dalam kubur, seperti itu dia. Nah, kalau seperti ini janji-janji dari Nabi SAW, mereka nggak peduli dengan jumlah yang sedikit. Bahkan pernah ada jumlah pasukan yang banyak ini pada akhirnya apa? Allah hilangkan rasa ujub di antara mereka karena pasukan banyak. Itu perang Hunain. 12.000 pasukan, perang yang banyak, pasukan yang banyak pada saat itu. Ya, setelah terjadi Fathul Mekah, 10.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW dan penduduk Mekah masuk Islam ditambah 2.000 jadi 12.000 ya ke Hunain ke Hunain. Ada yang mengatakan niscaya hari ini kita menang karena jumlah kita yang banyak. Maka sesak dada Nabi mendengarkan ucapan seperti ini. Jadi kemenangan itu bukan banyaknya pasukan. Ya, bukan banyaknya pasukan, tapi kemenangan itu apa? Kemenangan itu karena keimanan yang ada di dalam hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Maka para sahabat itu enggak henti-hentinya berdoa sebelum berperang, salat. Ya, ini yang diingatkan oleh panglima-panglima perang mereka. Nabi SAW sebelum berperang, para sahabat tidur di malam harinya, Nabi bangun, didampingi dengan Abu Bakar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma anjis lima wa'atani, ya Allah. Ya, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'atani, ya Allah, berikanlah, datangkanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sekiranya ya kelompok ini Engkau binasakan, maka tidak ada yang beribadah kepadamu di muka bumi ini. Sampai sebegitunya Nabi SAW istighatsah. Ya, benar-benar memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak dilihat, bukan dikatakan mati konyol. Bukan dikatakan mati konyol, tapi dikatakan mati syahid. Dalam Islam ketika berperang itu nggak ada namanya mati konyol. Hanya saja strategi yang dilakukan kalau memang jumlah pasukan yang tidak memadai boleh mundur. Ini yang terjadi pada saat perang apa? Perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Yang pernah kita sebutkan yang menjadi pimpinan perang kisah Usamah bin Zaid. Ya, yang menjadi pimpinan perang pada saat itu siapa? Ya, Ja'far, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritha. Ini pimpinan perang kalau seandainya meninggal dunia. Ya, Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian Zaid bin Haritha. Dan di sana ikut Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid ikut dan melihat bapaknya meninggal dunia. Ya, melihat bapaknya mati syahid. Dan ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Nabi. Dan pada saat itu mereka menunjuk Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid melihat jumlah yang sedikit dan ini sulit untuk menggempur pasukan Romawi pada saat itu, beliau mundur. Dan sikap Khalid bin Walid ketika mundur ini tidak dicela oleh Nabi SAW. Dan ini strategi. Dan ini strategi. Nah, seperti itu dia. Nah, tapi kalau dari awal memang jumlah pasukannya yang sedikit, kemudian jumlah pasukan kaum musyrikin banyak, ya ini tidak dikatakan mati konyol. Yang menguatkan mereka itu adalah apa? Keimanan. Bukan jumlah pasukan yang banyak. Pernah Umar bin Khattab mengutus pasukan perang, dan di sana ada seorang pemuda yang menyebabkan orang tuanya nangis. Akhirnya pemuda ini ditarik mundur oleh Umar. Ya, ditarik mundur oleh Umar bin Khattab. Yang beliau mengatakan, sungguh Allah memberikan kemenangan kepada kalian bukan karena banyaknya pasukan, tapi karena apa? Tapi karena keimanan kalian, ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara pasukan kalian yang durhaka. Ya, maka diperintahkan anak muda itu mundur, nggak boleh ikut perang. Ya. Kalau hanya sebatas jumlah, maka pasukan musuh itu lebih banyak dengan persenjataan yang banyak. Nah, ini akan kalah kalau hanya dilihat dari sisi jumlah, tapi yang dilihat dari sini apa? Kekuatan iman. Ya, kekuatan iman. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala akan terus
memberikan pertolongan kepada tentara-tentara kaum muslimin, dan itu sudah terjadi di banyak peperangan. Nah, jadi bukan dikatakan mati konyol, kalaupun mati syahid. Nah, yang konyol itu adalah orang kafir. Mati mereka masuk neraka, menang nggak dapat apa-apa. Ya, menang tidak mendapatkan apa-apa. Kaum muslimin mati masuk surga, mati syahid, menang dapat wilayah kekuasaan, tersebarnya Islam. Ya, kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang kalau ada harta rampasan perang. Nah, demikian, Allahu a'lam. Masya Allah. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp di nomor 0813-6255-6255 atau ke line telepon kita di nomor 0823-8888-6630. Dan Ustadz, ini jihad ini kan amalan yang besar, amalan hebat gitu kan. Nah. Tadi sekilas kita dengar dari cerita yang diangkat kali ini, ada seseorang yang udah di gerbang sedikit lagi lah menuju kemuliaan lah gitu kan. Tapi karena nggak bersabar, akhirnya memilih untuk menyelesaikan sendiri kehidupannya atau bunuh diri tadi gitu. Nah. Dan apakah memang di dalam beramal itu juga butuh kesabaran gitu Ustaz? Apalagi kan amalan jihad, dan tadi Ustaz juga sebutkan sekilas sepintas bahwasannya sepertinya memang banyak yang harus kita ketahui ketika kita mau beramal sebesar amalan jihad ini gitu. Berarti artinya kita memang butuh ilmunya dulu nih gitu ya Ustaz. Nah, apakah di dalam ketaatan itu butuh kesabaran? Semua ketaatan. Ya, semua ketaatan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan. Dalam melakukan ketaatan ini butuh kesabaran. As-sabru an ma'siyatillah, sabar ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Ya, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, sabar terhadap takdir Allah yang pedih. Ya, takdir yang tidak baik, takdir yang buruk seperti sakit, kemudian kematian, kesulitan dan lain sebagainya. Ini wajib dia sabar. Wajib dia sabar. Di dalam melakukan ketaatan, jihad ini ketaatan. Dan dia wajib bersabar. Ya, dan dia wajib bersabar menghinakan dirinya. Ya, menghinakan dirinya. Ketika orang yang berjihad itu tidak lagi memperdulikan penampilannya, sudah debu saja di wajahnya. Ya, sudah debu saja, sudah berantakan. Dia tidak perlu tampilan-tampilan yang lain. Yang dia perlukan apa? Kekuatan iman dan kesabaran. Ya. Tentunya di dalam melakukan ketaatan ini juga butuh ilmu, bukan hanya sebatas sabar. Maka sabar yang pertama adalah sabar di dalam menuntut ilmu. Nah, setelah itu, ya sabar selanjutnya adalah sabar ketika dia mengamalkannya. Ya, dalam menuntut ilmu ini butuh kesabaran. Tatkala dia hendak melakukan suatu amalan seperti jihad tadi, ya, pada saat dia melakukan butuh kesabaran. Jangan seperti itu tadi, matinya mati konyol, yang dia nggak sabar dari rasa sakit yang menimpanya, kemudian dia bunuh dirinya sendiri, ya, dan ini kita katakan dia tidak sabar. Yang kedua adalah ilmunya tidak ada. Oleh karenanya di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, ya, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga di pandangan manusia. Ya, wa inna rajul la ya'malu bi amali ahlin nas, ya, bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Jadi ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi itu hanya di pandangan manusia. Maka manusia, sahabat Nabi tadi hanya memandang dia berjihad begitu hebatnya. Ini kan bagus. Ya. Tapi dia menjadi penghuni neraka. Karena boleh jadi pada saat dia melakukannya itu tidak sabar, tidak ikhlas. Dan Allah menampakkan sejatinya amalan yang memang itu tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah tadi, dari hadis yang kita sampaikan tadi, memvonis mencap seorang seperti itu, ya bahkan ini para sahabat sendiri, dan dikatakan dia ahli surga, dia syahid, ini nggak boleh. Kecuali memang dia sudah meninggal dunia. Ya, dia sudah meninggal dunia. Jadi merasa bangga melihat amalan orang-orang lain ini sepertinya penduduk surga ini nggak boleh. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Apakah fima yabdulin nas? Apakah tujuannya untuk dipandang manusia?
atau memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini kan butuh ilmu, dan agar ilmu dia dapat, dia harus bersabar di dalam menuntutnya. Supaya apa? Supaya amalannya itu memang untuk Allah, bukan untuk dipandang manusia. Nah, karena ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada orang yang berjihad karena ingin dikatakan dia berani. Ya, ada orang yang berjihad karena dia fanatik kesukuannya. Ya, ada yang jihad seperti ini dan seperti itu. Mana yang jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW yang masuk jihad di jalan Allah, yang tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah dengan setinggi-tingginya. Ya, karena memang ada orang yang jihad karena kelompoknya lagi ditindas, dia ikut membela kelompoknya. Ya, ini bukan jihad. Ya, ini bukan jihad. Nah, seperti itu dia. Nah, terkadang kan kita heran, menyuarakan jihad tapi itu bukan jihad. Siapa yang akan kita perangi? Apakah yang kita perangi kaum muslimin juga dikatakan jihad? Tidak. Nah, ini kan butuh ilmu. Butuh ilmu di dalam mengaplikasikannya, pelajari babnya, karena ini perkara yang besar. Sehingga Nabi mengatakan wadirwatu sanabihi jihad. Puncak dari keislaman seseorang itu apa? Jihad. Ya, puncak dari keislaman seseorang itu adalah jihad. Butuh ilmu, dan untuk mengetahui ilmunya butuh kesabaran. Setelah sampai kepadanya ilmu, butuh lagi kesabaran untuk beramal. Setelah sampai kesabaran di dalam beramal, butuh lagi kesabaran di dalam dakwah. Nah, seperti itu dia. Allahu a'lam. Masya Allah. Dan kita belum tahu Ustaz, status di peperangan ini kaum muslimin menang atau kalah. Nah, ya, endingnya okay, siap. Ya, endingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dalam perang Yarmuk. Masya Allah. Jumlah yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok-kelompok yang kecil ini bisa mengalahkan kelompok yang besar. Sebab apa? Sebab iman. Sebab iman. Dari pimpinan yang mengajak mereka kepada taat, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bukan nyanyi-nyanyi, tapi berzikir. Ya, mengaitkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu poin besar sebenarnya. Ya, bukan hanya sebatas perlengkapan yang harus disiapkan, tapi yang disiapkan adalah keimanan, mental di dalam berperang. Nah, seperti itu dia. Kemenangan, alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Banyak yang tewas dari orang-orang musyrikin. Ya, banyak yang tewas dari kalangan kaum musyrikin. Namun pada saat perang itu Sa'id ibn Zaid tidak masuk dalam orang-orang yang mati syahid. Ya. Beliau tidak termasuk ke dalam orang yang mati syahid. Beliau masih hidup dan usianya panjang. Ya, usianya sampai 70 tahun. Nah, pada saat perang itu usianya 30-an, ya 30-an, dan beliau meninggal di usia 70 tahun. Ya, tahun 50 atau 51 Hijriyah. Nah, demikian. Masya Allah. Ustaz, gini Ustaz, ini tapi udah ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan dulu. Boleh, Ustaz. boleh. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan izin bertanya, apakah sapi dan kambing itu harus digembalakan agar bisa dikeluarkan zakatnya? Syukron, jazakallah khairan. Di luar tema Ustaz, silakan. Ini bab zakat ya. Zakat ya. Ya, berkaitan tentang zakat peternakan ini kan ada dia bisa dikategorikan zakat peternakan dan zakat perdagangan. Ya, seperti kambing dan sapi. Ya, seperti kambing dan sapi. Untuk zakat peternakan dia harus ada ketentuannya berapa sampainya. Di kambing berapa, kemudian di sapi berapa. Nah, diberikan makan. Ya, diberikan makan. Jadi ada dua ketentuan di sini. Nanti mungkin bisa lebih lanjut di dalam pembahasan fikih dengan ustadz yang lain kalau ada pembahasan fikih. Ada dua ketentuan untuk hewan ternak ini. Yang pertama, dia bisa dijadikan zakat peternakan dengan jumlah bilangan hewan ternak itu sudah ada ketentuannya. Kemudian dia juga bisa dijadikan zakat perdagangan. Ya, kalau memang tujuannya adalah untuk komunitas perdagangan, dia juga dizakati. Jadi dari dua hewan ternak ini ada dua ketentuannya, dan boleh salah satunya yang diambil.
Ya, tidak dengan dua-duanya. Kalau sudah dia masuk ke dalam kategori zakat peternakan, maka tidak lagi masuk ke dalam zakat perdagangan. Nah, seperti itu dia. Kalau dia mengambil kategori zakat perdagangan, ya, dan zakat perdagangan ini juga punya haul dan nisabnya. Ya, haul dan nisabnya, maka dikeluarkanlah zakatnya. Naam, Allahu a'lam. Baik Ustaz, lanjut kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari pemirsa Rosyad TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan apa yang membuat doanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dikabulkan Allah? Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Nah, yang pertama berkaitan tentang doa Sa'id ibn Zaid. Ya, Sa'id ibn Zaid. Kita belum menyebutkan salah satu doanya yang dikabulkan oleh Allah. Ini ada kisahnya. Ya, ini ada kisahnya. Nah, yang kita sebutkan tadi itu adalah doa orang tuanya Zaid bin Amr. Ya, Zaid bin Amr yang Allah kabulkan doanya. Ya, di mana Zaid tidak bertemu dengan Rasulullah, artinya tidak sampai kepada beliau risalah Rasulullah. Dan dia berharap kalaupun orang tuanya yaitu Zaid bin Amr tidak bertemu dengan risalahnya Rasulullah, maka Allah memberikan pertemuan itu untuk anaknya Sa'id ibnu Zaid. Nah, ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau dikatakan bahwasanya apa yang menyebabkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa Zaid bin Amr dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di dalam berdoa pada saat kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedepankan baik sangka kepada Allah pada saat kita berdoa. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi SAW, berdoalah kepada Allah dan hendaknya kalian yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak khusyuk. Salah satu yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan apa? Lalai. Tidak khusyuk di dalam berdoa, tidak faham apa yang dia minta kepada Allah, hanya sebatas gerakan lisan. Hatinya tidak terikat dengan doanya. Maka di sini hendaknya seseorang itu berbaik sangka kepada Allah, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ya, fal yadhunna bima syaa, maka berprasangkalah kepadaku dengan apa yang dikehendaki. Kalau kita berprasangka doa kita dikabulkan oleh Allah, yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan Zaid bin Amr ini yakin doanya dikabulkan dan Allah kabulkan. Ya, belum lagi dia mantap dalam keimanannya, dia berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Tidak menyembah berhala, bahkan mencela berhala orang-orang musyrikin. Nah, seperti itu dia. Keyakinan yang timbul inilah yang menyebabkan doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah. Nah, belajar dari itu. Ya, belajar dari keyakinan bahwasanya doa kita dikabulkan, Allah akan kabulkan. Lihat doa iblis dikabulkan enggak? Ya, doa iblis dikabulkan. Apa yang didoakan, apa yang diminta iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengganggu cucu Adam sampai hari kiamat. Minta diberikan Tangguhan. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menangguhkan untuk iblis sampai hari kiamat. Ya. Qala innaka minal mundharin. Engkau termasuk orang-orang yang diberikan tempo. Orang kafir, orang musyrik berdoa dikabulkan oleh Allah, dikabulkan. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila tatkala mereka berada di atas bahtera mereka diombang-ambing oleh ombak. Dan pada saat itu mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Pada saat mereka sampai di darat, buat syirik lagi. Ya. Orang kafir, orang musyrik, iblis, doanya dikabulkan. Kenapa kita tidak dikabulkan doa kita? Karena kita nggak yakin. Pada saat kita ngangkat tangan, kita nggak tahu apa yang kita ucap itu hanya sebatas yang kita hafal. Hati kita nggak meyakininya. Ya, hati kita nggak meyakininya. Makanya doa kita nggak dikabulkan oleh Allah. Dan memang di sana ada penghalang-penghalang doa.
Maka fahami penghalang-penghalang doa, di antaranya adalah kemaksiatan, memutuskan silaturahim. Ini bisa menolak doa kita. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ada tadi sesuatu Ustaz yang kita tangkap dari pembahasan tentang Said bin Zaid radhiyallahu anhu, tentang masa-masa yang kerap terjadi di kita ataupun di kaula muda kita, umumnya pembahasan kita kali ini, ada masa-masa hati atau diri lemah dalam beramal soleh gitu Ustaz. Apakah ini tanda-tanda ketidakikhlasan atau ketidaksabaran kita dalam beramal Ustaz? Dan seperti apa sikap kita ketika datang masa-masa seperti ini Ustaz? Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini pasti dialami oleh setiap orang. Masa-masa bosan di dalam beribadah yang dikenal dengan futur. Dan ini pasti kita akan mengalaminya. Bahkan bukan hanya orang-orang yang taat saja mengalami futur, pelaku maksiat juga mengalami futur. Bosan dengan kemaksiatannya. Bosan dengan kemaksiatannya. Bosan membunuh. Kisah seorang yang taubat dari pembunuhan. 99 dia bunuh, pada akhirnya dia bertanya kepada ahli ibadah, genap menjadi 100, dan dia bertanya kepada ahli ilmu dan dia pun bertaubat. Ini menunjukkan apa? Dia sudah bosan melakukan maksiat. Ada sampai seperti itu. Jadi seseorang akan mengalami yang namanya titik nadir, kebosanan. Begitu juga dalam melaksanakan ibadah. Hanya saja Nabi mengingatkan, orang yang masa-masa futurnya di atas sunnah, dia selamat. Maksudnya gimana nih? Masa futur di atas sunnah itu gimana? Ada orang yang semangat sholat malam, kemudian muncul futur, ganti. Ganti dengan apa? Ganti dengan membaca Al-Quran, ganti dengan bersedekah, ganti dengan yang lainnya. Jadi ada pengganti ibadah yang dia tinggalkan. Tapi kalau sama sekali ibadah itu ditinggalkan dan gak ada penggantinya, inilah futurnya binasa. Gak sholat malam, gak sholat wajib. Ini binasa namanya. Jadi semua ibadah sholat dia tinggalkan. Sementara futur di atas sunnah itu dia mengalihkan dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, tidak berhenti. Mungkin sudah bosan. Mungkin sudah bosan baca Quran. Gantinya apa? Zikirlah. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Apakah masa-masa bosan ini akan kita biarkan? Masa bosan ini, masa futur ini ibarat alarm, bel, yang dia akan berbunyi pada waktu yang kita tentukan. Pada saat kita pengen bangun jam 3, bangun jam 4, dia akan berbunyi. Nah, seperti itulah masa futur kita jadikan. Dan jangan seterusnya kita terlena dengan masa futur kita. Dan salah satu yang menyebabkan kita terlena dari masa futur kita apa? Pergaulan. Ketika dia masa futur melanda, tiba masa futurnya, ternyata dia bergaul dengan teman-teman yang gak baik. Ketika dia sudah bergaul dengan teman-teman yang gak baik, pada akhirnya apa? Pada akhirnya masa futurnya ini di atas kebinasaan. Dia tinggalkan semua ibadah. Maka, hendaknya dia kembali. Hendaknya dia lihat pertemanannya. Kemudian, hendaknya dia berdoa kepada Allah. Perbanyak berdoa kepada Allah. Hati ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita mengajarkan doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang kita panjatkan dalam sujud-sujud kita. Dalam sujud-sujud kita. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan, jatuh di atas kemaksiatan, jangan berhenti melaksanakan ibadah. Karena boleh jadi ibadah yang kita lakukan ini bisa mengembalikan semangat kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Boleh jadi ibadah yang kita lakukan ini bisa jadi menghalangi kita untuk melakukan kemaksiatan. Teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masa muda. Khususnya di masa muda. Dan untuk membangkitkan semangat beribadah lagi, maka dengarkan cerita-cerita tentang para sahabat Nabi, kisah-kisah mereka, atau baca. Dengarkan ceramah-ceramah, baca artikel-artikel atau buku-buku yang bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kalau lagi masa-masa futur, masa-masa
masa-masa galau, masa-masa sulit, ini jangan yang dibaca ini fikih perbedaan pendapat. Ini jadi sulit jadinya. Ya, yang tadinya dia galau tambah galau, mana sih yang rojih, seperti itu. Jadi untuk menari, untuk menyemangati jiwanya kembali lagi melakukan ketaatan, baca ibadahnya para sahabat gimana, jihadnya, menuntut ilmunya bagaimana, itu akan kembali lagi. Nah, Allah a'lam. Masya Allah. Jadi dalam syariat juga ada yang namanya cross training ya. Kalau bosan sama satu sunnah, jangan ditinggal semuanya ya. Benar. Kan? Pindah ke sunnah yang lain. Kalau misalnya atlet bola, bosan latihan bola, bisa latihan basket, bisa latihan MotoGP gitu ya. Jadi ada cross training deh. Nah, nggak boleh ya. Kalau bosan ngaji tiba-tiba nonton TV gitu nggak bisa. Enggak sekufu ya Ustaz, penggantinya Ustaz. Jadi harus yang selevel Ustaz. Ustaz, kira-kira masih ada Ustaz yang terkait dengan kisah Said bin Zaid atau bisa kita cukupkan? Ustaz, silakan, Ustaz. Tadi ada pertanyaan, kenapa doa Said ibnu Zaid ini dikabulkan oleh Allah? Ada kisahnya. Ya, ada kisahnya. Di akhir kehidupan Said ibnu Zaid, di usia-usianya yang sudah tua, yang sudah senja, di masa kekhalifahan Muawiyah, ya, Bani Umayyah. Nah, pada saat itu yang menjadi gubernur Madinah adalah Abu Marwan bin Al-Hakam. Ada sepenggal kisah yang pada akhirnya Said ibnu Zaid berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya tadi ini maksudnya, kalau yang dikatakan Said ibnu Zaid, Hisham bin Urwah mengutip dari ayahnya dikisahkan bahwa Arwa binti Uwais ini menuduh Said ibnu Zaid mengambil sebidang tanah miliknya. Maka sampailah, digugatlah Said ibnu Zaid. Ya, digugatlah Said ibnu Zaid bahwasanya dia sudah mengambil sebidang tanah milik Arwa binti Uwais. Ya, sampailah ke gubernur Madinah pada saat itu, Abu Marwan bin Al-Hakam. Dipanggillah Said. Benarkah engkau telah mengambil tanahnya? Ya, benarkah engkau telah mengambil tanahnya? Ini kan tuduhan. Nah, apa kata Said ibnu Zaid? Seorang yang dijamin masuk surga. Dia mengatakan, mungkinkah aku mengambil tanah, sejengkal tanah milik seseorang setelah Nabi SAW bersabda? Lalu Abu Marwan bin Al-Hakam mengatakan, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Aku mendengar beliau bersabda, siapa saja yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain secara zalim, maka pada hari kiamat akan dikalungkan 7 lapis bumi untuknya. Sejengkal. Sejengkal itu. Hanya sejengkal. Apalagi sebidang kan? Iya. Jadi 7 lapis bumi, bayangkan, dikalungkan 7 lapis bumi. Maka orang-orang yang suka nerobat tanah milik orang lain, cobalah latihan, ya taruh gas 3 kg. Ya kira-kira sanggup nggak dibawa kemana-mana? Ini pada hari kiamat orang-orang nampak semuanya. Ya, jadi Said ibnu Zaid ini menyampaikan kepada gubernur Madinah pada saat itu, Abu Marwan bin Hakam. Nah, ketika disampaikan hadisnya sudah selesai ini, sudah selesai. Bagaimana mungkin aku menghukum seseorang yang telah mengatakan hadis Nabi SAW? Dia sudah mendengar, pasti dia mengamalkannya. Nah, pada akhirnya karena dia dituduh berbuat zalim, mengambil sebidang tanahnya, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sekiranya wanita ini dusta, buatlah matanya buta dan matikan dia di tanahnya sendiri. Ya. Kita tahu bahwasanya doa orang yang dizalimi ini kabul. Ya. Fattaqu da'watal madhlum. Takutlah kalian dari doa orang-orang yang dizalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada antara dirinya dengan Allah hijab, penghalang. Ya, penghalang. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya mata wanita itu pun buta dan dia terpleset di tanah miliknya sendiri dan mati. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi dijamin surga. Yang mendengar langsung sabda dari Nabi SAW, apakah mereka berani mengambil tanah yang Nabi sudah ngancam nih? Mustahil. Maka benarlah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah ya orang-orang yang telah berbuat zalim kepada orang lain. Ketika dia berbuat zalim kepada orang lain, pada saat orang yang dizalimi itu bersabar, dia angkat tangannya ke atas langit minta kepada Allah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi. Nah, seperti itu dia. Oleh karenanya, kenapa doa Sa'id ibnu Zaid dikabulkan oleh Allah? Karena dia dizalimi. Dan salah satu doa yang dikabulkan adalah doa yang orang yang dizalimi. Di samping beliau merupakan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, Allah alam, ini kisah Sa'id ibnu Zaid sebagai penutup, dan pada akhirnya beliau berada meninggal di wilayah di kota Madinah, di pedalaman Madinah, di Akik. Jadi di Akik kemudian terdengar ada suara wanita yang menjerit disebabkan Sa'id ibnu Zaid meninggal dunia, ya bukan dalam kondisi perang, di usianya 70 tahun. Pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyolatkannya, kemudian beliau dan Abdullah ibnu Umar yang masuk ke dalam liang lahatnya untuk menguburkannya, dan beliau dikuburkan di Baqi di Madinah. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji, mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di pekan depan, dan seperti biasa Ustaz, mungkin ada motivasi untuk kita di penutup, untuk kita yang di studio, juga untuk para pemirsa Rosyad TV dan juga para pendengar radio streaming dan mengaji. Silakan Ustaz. Nah, sebagai penutup, dan ini sebagai pengingat dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang diawali dengan doa orang tua. Maka kita sebagai orang tua yang kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, perbanyaklah berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita. Kemudian memberikan contoh yang baik, karena tidaklah contoh itu didapatkan kecuali dari orang-orang terdekat. Bagaimana kondisi anak-anak. Kemudian berkaitan tentang sahabat yang mulia ini, ya sahabat yang mulia ini sebagai penggerak, sebagai motor bagi sahabat-sahabat yang lain untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya kelebihan, Allah berikan kita kelebihan yang kelebihan ini tidak diberikan kepada yang lainnya. Syukurilah kelebihan itu dan jadikan kelebihan itu alat atau wasilah agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita pernah menyepelekan sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita, apapun dia. Apakah harta, pemikiran, kemudian ide-ide, atau kita sebagai seorang pemimpin dan lain sebagainya, yang mungkin ini Allah berikan kelebihan untuk kita yang tidak diberikan kepada orang lain, atau orang lain diberikan oleh Allah, kita nggak diberikan. Maka apa yang Allah bagi untuk kita syukuri, ya, diantaranya adalah amalan-amalan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah telah bagi-bagi amalan-amalan sebagaimana Allah telah bagi-bagi rezeki. Amalan apa yang Allah mudahkan untuk kita, maka fokus dan berharap dengan itu kita mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita berharap dimasukkan ke dalam surganya. Nah, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan masih ada? Cukup, Masya Allah. Cukup terkesima ya. Masih itu muda juga soalnya. kita semuanya dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan, masih akan mengangkat tokoh-tokoh atau kaula muda di sekitar Nabi SAW. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.